Selamat malam pemirsa, aksi Hari Kebangkitan Nasional juga diadakan di Makam Mbah Priuk, Jakarta Utara. Masa sudah berdatangan sejak pukul 19 malam tadi. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Minanti Roshanta di lokasi acara. Minanti, bagaimana peringatan Hari Kebangkitan Nasional di sana, Minanti? Ya, peringatan ini yaitu dengan aksi Malam Seribu Cahaya, di mana sekarang tepat di belakang saya yaitu ada PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang sedang menyampaikan pidatonya. Jadi sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi ada beberapa perwakilan dari masyarakat yang melakukan orasi, kemudian juga ada musisi-musisi yang menyampaikan lagu-lagu kebangsaan. Dan untuk fokus acara aksi Malam Seribu Cahaya ini yaitu dengan salawat bersama, kemudian menyalakan 1000 cahaya dan ditutup oleh doa lintas agama. Jadi dapat kami sampaikan bahwa setiap masyarakat yang datang ke sini yaitu berbagai macam latar belakang seperti latar belakang agama yang berbeda-beda. Jadi untuk fokus acara malam ini memang yaitu menekankan bahwa Indonesia memiliki berbagai agama, berbagai suku dan bineka yang dirangkum dan dipersatukan oleh dasar Indonesia yaitu dasar Pancasila. Selain itu juga dengan Hari Kebangkitan Nasional ini dimanfaatkan untuk menyampaikan bahwa panitia menyampaikan bahwa memang belakangan ini mereka merasakan ada porak-poranda di Indonesia, itu terutama di Bhinneka Tunggal Ika, di mana banyak yang merasa terpecah belah. Maka dengan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini mereka bersama bersatu untuk menyuarakan NKRI. Dan untuk tema aksi Malam Seribu Cahaya ini pun juga mengangkat melawan intoleransi, kolusi, kemudian juga radikalisme dan korupsi. Dan selain itu juga nanti salawat akan dipimpin oleh santri-santri Makam Mbah Priuk ini, di mana saat ini mereka masih berziarah. Ini merupakan ritual yang selalu mereka lakukan sebelum melakukan salawat. Kemudian juga Makam Mbah Priuk ini dipilih menjadi salah satu tempat karena melihat Mbah Priuk merupakan sosok penyebar agama Islam yang rahmatan lil alamin atau Islam yang ramah dan diterima oleh semua orang. Berikut ini merupakan pernyataan dari panitia aksi yaitu Nong Darul Mahmada. Kita pengen di malam ini itu bahwa segala cahaya kita kumpulkan di sini untuk bukan menyembuhkan, tapi untuk mengumpulkan kembali energi-energi positif kita untuk bangkit sebagai bangsa Indonesia, melihat Indonesia ke depan yang lebih baik gitu. Penyalaan cahaya nanti tidak hanya menggunakan lilin, tapi juga menggunakan senter ataupun cahaya dari handphone. Dan nanti penyalaan cahaya ini akan diwakilkan oleh PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dengan menyalakan obor. Demikian Alfi yang dapat kami sampaikan. Ya, baik, Minanti Rohanta melaporkan dari Jakarta Utara. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, seorang taruna tingkat 2 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah meninggal dunia. Korban bernama Muhammad Adam itu diduga meninggal setelah mendapat penganiayaan dari seniornya. Dugaan sementara korban meninggal setelah mendapat pukulan hingga menderita sejumlah luka luar dan juga luka dalam. Saat dibawa menuju rumah sakit, korban masih dalam keadaan hidup, namun tidak lama berselang korban menghembuskan nafas terakhirnya. Muhammad Adam merupakan taruna asal Jakarta, namun yang bersangkutan saat masuk ke Akpol Semarang berasal dari Ambon. Hingga kini Polda Jawa Tengah masih terus melakukan pemeriksaan puluhan taruna hingga petugas yang berada di lingkungan Akpol. Untuk membahas dalam bingkai budaya kekerasan di Akademi Polisi, telah hadir narasumber di studio kami. Yang pertama ada Alphonse Loemau yang merupakan pengamat kepolisian, dan juga ada Kombes Polisi Sulistyo Pujo Hartono yang merupakan analis kebijakan Madya Bidang Penmas Divisi Humas Polri. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Sebelum kita mulai perbincangan, kami akan menyampaikan informasi Brigdatar Muhammad Adam adalah seorang taruna Akademi Kepolisian yang dinyatakan tewas dengan beberapa luka lebam. Korban diduga dianiaya seniornya yakni taruna tingkat 3. Berikut adalah kronologi tewasnya Muhammad Adam.
Pada hari Rabu 17 Mei 2017 pukul 21, Taruna Akpol tingkat 2 dan tingkat 3 melakukan apel malam. Kemudian pada pukul 00:30 di hari Kamis 18 Mei, Taruna tingkat 2 yang tergabung dalam Korps HIT Himpunan Indonesia Timur berjumlah 22 orang termasuk korban Muhammad Adam menghadap ke Taruna tingkat 3 di gudang flat karena ada kesalahan. Setelah berkumpul, Taruna tingkat 3 memerintahkan seluruh Taruna tingkat 2 untuk melakukan sikap tobat sambil diberikan arahan. Taruna tingkat 3 melakukan pemukulan kepada seluruh Taruna tingkat 2. Korban Muhammad Adam dipukul 5 hingga 6 kali di bagian ulu hati. Pukulan terakhir menyebabkan korban merasa kesakitan dan kolaps, kemudian kejang. Upaya menyadarkan korban dilakukan dengan CPR dan membasahi muka korban dengan air. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Akpol oleh 2 pengawas, namun pada saat dimasukkan ke mobil, korban sudah kaku. Pukul 2:45 Muhammad Adam dinyatakan meninggal dunia. Ya, pemirsa, kita akan mulai perbincangan ini. Saya akan langsung ke Pak Pujo. Pak Pujo, sampai sejauh ini yang kita ketahui adalah ada 35 taruna yang diperiksa, 21 dari tingkat 2, 14 dari tingkat 3. Tetapi kita tidak tahu apa lagi yang kemudian sudah diketahui kepolisian dari apa yang terjadi di Akpol. Yang pertama ini, Mbak Tasya, kami atas nama kepolisian dan pimpinan Polri menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya saudara Muhammad Adam, adik kita, baik kepada keluarga, rekan, Andetolan dan sahabat-sahabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ini adalah keprihatinan kita, ya, keprihatinan kita karena masih ada korban kekerasan di khususnya di institusi kebanggaan kita, yaitu Akademi Kepolisian. Itu yang pertama kita sampaikan. Oke, apa yang sudah diketahui pihak kepolisian dari hasil penyelidikan sementara, Pak? Jadi begitu kejadian itu kan diperkirakan setelah apel malam, ya, setelah apel malam, kemudian ada taruna dari beberapa kota, ya, dari wilayah Indonesia Timur dikumpulkan oleh seniornya tanpa sepengetahuan, ya, dari kemudian dikumpulkan oleh tingkat 3 dan pada pukul 2.45, ya, itu yang bersangkutan setelah diupayakan dibawa ke rumah sakit, ya, meninggal dunia. Meninggal dunia di rumah sakit Akpol. Kemudian pada pukul 8 pagi, ya, 8 pagi itu hari Kamis kemarin, dari Akpol, kemudian dari Polda Jateng, Direktur Reskrim serta stafnya, seluruh anak buahnya langsung bergerak melakukan upaya, ya, upaya untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, ya, dengan dibantu staf Akpol, dan dilakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan terhadap tadi yang sudah disampaikan, betul, dihitung 35, ya, 35 itu terdiri dari perwira, dari taruna senior tingkat 3 sekitar 14, dan sisanya adalah 21 dari taruna junior, ya, itu. Okay. Kemudian juga tentu saja setelah melakukan pemeriksaan ini kan proses yang panjang, itu sampai tadi pagi masih dilakukan proses pemeriksaan. Kemudian sore, ya, sore tadi dilakukan gelar perkara. Oh, sudah dilakukan gelar perkara. Gelar perkara, insya Allah, ya, sampai sekarang hasilnya belum, masih proses, ya, oleh Direktur Reskrim Polda Jateng, ya, Bapak Eri Santoso dengan seluruh stafnya untuk
melakukan ya pengamatan kemudian analisa mendalam terhadap kasus yang terjadi, baik dari saksi-saksi yang ada ya, saksi-saksi yang ada dari tadi yang telah diperiksa, kemudian juga dari keterangan dari dokter, kemudian pengasuh. Karena kalau baru diperiksa 35 ini pun berarti kan dari tarunanya aja belum habis nih. Kan begitu. Yang mulai dari saat. Tapi ini 35 ini memang dipastikan ada di TKP pada waktu diperkirakan mereka ini kan nanti kalau kita melakukan namanya analisa pakai metrik, ini si A perannya apa, si B perannya apa, si C peran apa, si D peran apa. Ini sedang dilakukan tadi, sedang dilakukan gelar di Direktur Reskrim Polda Jateng. Nah, ini belum nih, baru 35 nih, belum nanti dokternya kita mintain keterangan, kan begitu. Belum melakukan olah TKP dan lain-lain. Ada kendala tidak sih Pak dalam melakukan penyelidikan? Ini kan penyelidikan menyelidiki rumah sendiri ya Pak ya. Yang melakukan penyelidikan kan adalah Polda Jawa Tengah, kemudian juga ada Propam kalau tidak salah ya ikut. Saya butuh jaminan dari Bapak bahwa memang penyelidikan ini akan dibuka hasilnya seadil-adilnya bagi keluarga korban. Jadi begini, Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah suatu institusi ya, institusi yang sangat terhormat ya. Itu sebagai salah satu tulang punggung bangsa. Jadi hukum itu tidak bisa untuk main-main, kan begitu. Sepertilah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa ini akan dibuka dengan terbuka, transparan, kemudian akuntabel, kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Kapolri sudah memberikan jaminan. Itu Pak Kapolri belum prinsip hukum bahwa memang semua manusia ini di muka hukum itu sama. Ya. Baik. Tidak ada namanya ini si pejabat tinggi, pejabat menengah atau anak siapa, tidak ada, semua sama. Semua sama di hadapan hukum. Saya ke Pak Alfons. Pak Alfons, apa catatan Anda dari kasus ini? Catatan saya bahwa sejak reformasi Polri itu kan di dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk dalam upaya mendidik para penerus generasi pimpinan Polri ini sudah mulai dilakukan kegiatan-kegiatan dan konsep-konsep bagaimana yang dulu lebih heavy ke militaristic style mengarah kepada civilian style. Dan demikian maka untuk mendapatkan perwira-perwira yang tangguh namun profesional dalam melakukan tugas-tugas penegakan hukum, mereka harus dididik dengan metode-metode pendidikan yang menyesuaikan dengan tantangan kebutuhan kekinian gitu. Jadi sebenarnya sudah tidak ada yang berbau militer atau kekerasan fisik yang dilakukan di dalam Akademi Kepolisian begitu? Jadi sebenarnya yang berbau militer atau kekerasan fisik, sebenarnya tindakan itu diharapkan agar orang-orang yang nanti keluar dari lembaga ini tough dalam menghadapi berbagai tantangan, berani bersikap ataupun tegas di dalam bertindak. Itu sebenarnya niat awalnya. Nah, bahwasanya terjadi ekses serupa ini hal-hal yang di luar harapan karena tantangan kekinian kan apabila menghadapi masalah, bagaimana secara profesional mampu menganalisis masalah dan memberikan jawaban untuk memecahkan masalah. Jadi yang demikian kemampuan profesional itu lebih dititik beratkan selain integritas personal, juga kompetensi intelektual. Baik. Kita kan tidak tahu terlalu banyak karena masih dalam proses penyelidikan, Pak Alfons. Yang kita ketahui adalah ada apel malam pada pukul 00, kemudian ada pemanggilan oleh senior ke gudang flat pada pukul 00.30. Nah, itu sesuatu yang wajar? Mungkinkah pengasuh tidak mengetahui ada pemanggilan dari senior? Sepengetahuan saya, setiap kegiatan, karena kalau di dalam kehidupan di asrama, di lingkungan dormitory itu ada piket. Jadi pembina itu pun ada piket. Jadi dengan demikian apabila pemanggilan di luar jam-jam seperti itu, memang seharusnya menjadi perhatian piket karena kalau sudah lewat jam apel malam, taruna harusnya istirahat karena besok pagi-pagi itu kan jam 5 sudah harus bangun senam pagi dan sebagainya, sehingga cukup waktu istirahat secara teoritik sehingga waktu dia di kelas dan sebagainya tidak terlalu lelah mestinya. Tetapi kalau sampai hal ini di atas jam 00 masih ada kegiatan, memang ini hal-hal yang mungkin di luar pemantauan ataupun ada hal-hal yang tidak terpantau oleh para pembina dalam hal internal piketnya. Pak Pujo, kemana pembinanya pada waktu itu? Ini yang tadi kan hasil pemeriksaan baru 35 orang. Itu nanti tentu saja
ini belum termasuk pengasuh gitu ya? Ini belum termasuk pengasuh. Akan banyak sekali ya. Mungkin bisa sampai di atas 80 orang yang diperiksa kan begitu. Makanya dari Mabes ya, Mabes ini hari ini telah berangkat ke Jateng itu dari inspektorat dari Irsus itu dipimpin oleh Pak Saiful Zahri serta dari Propam itu dipimpin oleh Bapak Karo Provos ya Pak Rudolf Ruza berangkat sana cukup banyak untuk membantu melakukan asistensi yang intinya bahwa ini kan dua samping dari Polda Jateng Direktur Reskrim Jakarta dengan seluruh perangkatnya dari Mabes pun diturunkan tim belum nanti tim-tim lain yang menyusul karena ini yang paling mendesak itu yang ada penerbangan. Itu intinya yang pertama itu bahwa kalau dari Propam ini kan untuk melihat apakah proses belajar mengajar selama melakukan pembinaan ini telah sesuai dengan prosedur, pengawasannya bagaimana dari pagi sampai malam dan lain-lain. Itu belum dilakukan pemeriksaan. Itu yang nanti dari tim yang dipimpin oleh Pak Rudi Rudolf itu yang akan melakukan pendalaman. Baik. Ya, belum lagi yang di luar itu dari Irsus, ya, dari Urasum yang dipimpin Pak SBY. Baik. Pak Pujo, nanti di segmen selanjutnya saya ingin tahu bagaimana sebenarnya pola pengawasan dan juga pola hukuman di dalam akademi itu. Mungkin bisa dijelaskan apa yang kemudian boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, apa yang dianggap wajar dan apa yang tidak dianggap wajar. Nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.